Giliran bangun, maka Rasulullah SAW jika kamu mimpi buruk, bertawud kepada Allah karena itu dari syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, berpaling ke kiri ludah 3 kali. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kalau meludah tapi lihat-lihat sebelah kirinya, nanti ada suaminya lagi tidur, pacar berbicara dengan suaminya. Kamu tidur, mengucapkan doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kemudian mengucapkan tangan ke muka. Habis tidur biasanya kemana, Bu? Ke WC. Masuk WC, sebelum masuk WC mengucapkan doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari setan jin, laki-laki maupun perempuan, karena jin biasanya sukanya ada di kamar mandi. Begitu berdoa mereka kabur. Tidak bisa nonton layar tancap. Masuk kaki kiri, kemudian kalau buang hajat maka disunahkan untuk jongkok, bukan berdiri. Baik laki-laki maupun perempuan, apalagi perempuan, lah pakai celana jin ketat, ditarik ke atas sulit, ditarik ke bawah sulit, akhirnya cuma buka selenting langsung pes, kecipratan semua celananya. Najis. Kalau najis bagaimana kira-kira sholatnya? Sah atau tidak? Tidak sah. Yang kadang juga kadang lebih parah lagi. Mohon maaf, kadang itu sopir-sopir taksi truk kalau sudah di ujung tanduk berdiri, parkir, berdiri, buka pintu, tembak ban, tembak bodi mobil, langsung goyang kanan, goyang kiri, masukin. Pengalaman. Maka seorang mukmin umat Nabi Muhammad SAW mengikuti contoh Rasul. Kalau kencing duduk jongkok. Sesudah kencing maka istinja, yaitu bersuci dengan air. Tidak cukup diobat-obat kanan kiri masukin nanti kejepit dan selitiknya kapok. Bersuci dulu. Karena kesucian itu akan mempengaruhi sah atau tidaknya sholat kita. Kemudian membersihkan atau menyiram kaki yang mensucikan najis sampai bersih. Kalau tidak ada air, boleh istijmar, bersuci dengan benda-benda padat. Batu 3 butir dioles-oleskan. Kertas boleh kalau ada batu, ranting pohon boleh. Kalau sedang ke kebun tidak ketemu kerikil, tidak ketemu kertas, pakai daun pun boleh. Tapi lihat-lihat daunnya, jangan daun selatan main sambar untuk istijmar. Kegagalan 7 hari 7 malam. Bersuci dengan air. Setelah bersuci dengan air, keluar dari kamar mandi, melangkah terlebih dahulu kaki kanan di luar kamar mandi, berdoa ghufranak, ampunanmu ya Allah. Sudah berapa ini pahala berkaitan dengan kamar mandi? Yang mengikuti sunnah Rasulullah, masuk berdoa, masuk kaki kiri, jongkok, bersuci dengan air, kemudian keluar kaki kanan, berdoa 7 pahala sunnah berkaitan dengan kamar mandi. Baru urusan kamar mandi. Nanti di yaumil kiamat diberikan catatan amal. Isinya daftar pahala sampainya tempat WC.
Maksudnya di WC pun ada anjuran sunnah Rasulullah yang kalau kita lakukan kita mendapatkan pahala yang besar di sisi Allah. Mau makan sambilah wakul biyaminik wakul mimma yalik, ucapkan basmalah bismillahirrahmanirrahim 3 kali. Tidak boleh bernafas di atas makanan maupun minuman. Dianjurkan 3 kali. Jangan prok habis 1 botol. Nanti kesedak. 3 kali sekali bismillah. Minum sekali, bernafas di luar gelas. Terus minum lagi 3 kali. Makan dan minum dengan tangan kanan. Minum dan makan dari yang terdekat. Yang terdekat ini pisang. Kaget betul ya. Jadi kalau habis pisang. Kalau sedang diundang hajatan, maka mencukupkan dengan hidangan yang ada di hadapannya. Inilah sunnah Rasul. Mengajarkan kita qanaah, ridha terhadap yang menjadi bagiannya. Yang di dekatnya ada pisang 1 sisir, maka itulah yang dimakan terlebih dahulu, walaupun yang lain lebih besar, minumannya lebih berwarna-warni, lebih enak, maka kita tidak dianjurkan untuk jauh-jauh mengambil makanan yang jauh. Kul mimma yalik, makanlah dari yang terdekat. Nanti yang jauh kalau masih rezekinya, pulangnya Ustaz ini untuk yang di rumah. Nah ini lah itu. Rezeki itu gak bakal kemana, gak bakal lagi rezeki dikejar. Bukan berarti kita berusaha lakukan, ini contohkan. Tapi kalau tidak dipublis tidak apa-apa juga. Kita cukup qanaah dengan yang menjadi bagian kita, makan dari yang terdekat. Ini asbabun wurudnya Rasulullah sedang duduk-duduk dengan para sahabatnya, datang anak-anak. Di situ ada jamuan namanya anak-anak makan dengan tangan kiri. Ngambil yang jauh-jauh. Disampaikan oleh Rasulullah, ya ghulam, kul samina, bacalah basmalah, bismillah. Wa kul biyaminik, makanlah dengan tangan kanan. Wa kul mimma yalik, makan dari yang terdekat. Maka yang mendekati sunnah itu kalau hidangan itu hidangan pakai meja yang berputar. Jadi selalu dekat terus gitu ya, dapat bagian terus gitu ya. Berputar. Tapi seandainya seperti ini cukup yang di dekatnya saja. Itu makan. Rasulullah menganjurkan makan juga tidak makan sebelum lapar, berhenti makan sebelum kenyang. Jadi makannya kalau sudah lapar, kalau sedang makan tidak banyak-banyak. 1/3 untuk makanan, 1/3 untuk air, 1/3 untuk nafas udara. Dibagi 3 perut sehingga tidak terlalu kenyang. Kalau terlalu kenyang, kulu washrabu wa la tusrifu, makan minum makanan tapi jangan berlebihan. Segala sesuatu walaupun halal kalau berlebihan tidak baik. Gula kalau berlebihan pacak diabetes. Daging kambing kalau berlebihan pacak darah tinggi. Rasulullah kalau makan kunyahannya sangat lembut. Beliau mengunyah 33 kali kunyahan, sangat lembut baru dimasukkan sehingga lambungnya sehat. Lambungnya tidak terforsir karena makanan yang masuk sudah dikunyah dengan sangat lembut. Kalau kita makan pepek mana? Masuk oper kanan, oper kiri, sundul gun. Maka sunnah makan diantaranya mengunyah dengan lembut baru dimasukkan. Rasulullah sedikit makan
sedikit tidur sehat. Kita juga sama sedikitnya, sedikit-sedikit makan, sedikit-sedikit tidur. Jamaah sekalian rahimakumullah, Rasulullah mencontohkan makan bahasa Jawa ya, makan dengan jari walaupun ada sendok, sunnah dengan 3 jari walaupun ada sendok garpu. Ini kan bisa jadi sendok, bisa juga jadi garpu, kecuali makan soto. Dengan jari, hikmahnya apa? Di ujung-ujung jari kita ini ada semacam zat asam. Makanan yang terkena zat asam akan cepat basi. Makanan yang dimasukkan ke dalam mulut, dipegang dengan tangan, terkena zat asam yang ada pada ujung jari, dia akan cepat basi di dalam lambung, mudah dicerna, sehingga perut tidak bekerja terlalu diforsir. Ini penelitian ilmiah. Kalau nggak percaya, ujung jari kita ini ada zat asam, nanti coba di rumah ibu-ibu waktu masuk masak sayur sop, celupkan jarinya, ya jangan panas-panas ya. Celupkan jarinya, beberapa jam sudah basi karena di sini terdapat zat asam. Hikmahnya disunahkan makan dengan tangan, hikmahnya walaupun ini bukan landasan ajuran tapi hikmah. Maka makanan yang disentuh dengan tangan itu akan cepat basi di dalam perut sehingga mudah dicerna. Banyak sekali hikmah-hikmah dari sunnah-sunnah Rasulullah. Insya Allah nanti kita bahas pada kesempatan yang akan datang. Yang ketiga, cara kita memuliakan Rasulullah SAW adalah dengan membela ajaran Rasulullah SAW. Membela agama Rasulullah SAW yang bisa dilakukan adalah dengan amar ma'ruf nahi munkar, dengan mencegah, menebarkan kebaikan dan mencegah kemungkaran dengan kemampuan yang kita punya. Man ra'a minkum munkaran, siapa yang melihat di antara kalian melihat kemungkaran, keburukan di lingkungan masing-masing, falyughayyirhu biyadihi, maka rubahlah dengan tangannya atau kekuasaannya. Maka yang Allah berikan rezeki kekuasaan, baik presiden, menteri, gubernur, bupati, wali kota, camat, lurah, RW, RT, termasuk semuanya ini kan punya kekuasaan di rumah, minimal jadi presiden rumah tangga masing-masing. Maka rubahlah dengan kekuasaannya. Kekuasaan yang dimiliki bisa dijadikan wasilah untuk menebar kebaikan, mencegah keburukan. Fa'ilam yastati fabilisani, kalau tidak mampu merubah keburukan maka dengan lisannya, nasihat yang baik. Fa'ilam yastati fabiqalbi wa dzalika na'ful iman, kalau tidak bisa dengan lisannya maka dengan hatinya, itulah selemah-lemah iman. Narkoba sekarang sudah merajalela. Kalau dulu hanya konsumsi kalangan elit, pejabat, pengusaha, artis, orang kaya, sekarang pun kalangan elit, ekonomi sulit, masuk kampung-kampung, gang-gang, semua kalangan terpapar mengkonsumsi narkoba. Setahun bisa, 2 tahun masih pajak, 3 tahun rumah habis, kebun habis, kendaraan habis, tinggal ujungnya nyawa pun melayang, tidur oleh bandar, bayar tunggakan dan pajak bayar.
sekarang